surat Ad-Duha. Disebut surat Ad-Duha karena surat ini dimulai dengan sumpah Allah dengan menyebut waktu pagi, Wad-Duha. Dan surat ini diturunkan di Makkah, hanya terdiri dari 11 ayat. Dan sebagaimana biasanya kita pelajari bahwa satu surat di Al-Quran dengan surat berikutnya itu saling berkaitan. Oleh karena itu kita coba perhatikan keterkaitan antara surat Ad-Duha dan surat sebelumnya, yaitu surat Al-Lail. Di surat Al-Lail itu di bagian akhir dari surat Al-Lail disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu akan merasa ridho atau senang dan puas atas balasan yang ia terima dari Allah. Surat itu diakhiri dengan wala saufa yardha, dan kelak dia benar-benar akan mendapatkan kepuasan atau akan ridho dengan balasan yang mereka terima dari amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Tentu saja ridho karena balasan dari Allah itu jauh lebih bagus daripada amal perbuatan yang mereka lakukan ketika hidup di dunia. Kita bandingkan dengan surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha Allah meyakinkan bahwa Dia, Allah, akan memberi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang bertakwa. Allah akan memberinya beberapa kenikmatan yang akan membuatnya ridho, senang dan puas. Jadi di surat Al-Lail itu pemberitahuan secara umum bahwa orang yang bertakwa akan diizinkan oleh Allah tinggal di surga yang penuh dengan kenikmatan dan fasilitas-fasilitas, dan apapun yang mereka inginkan dan mereka mintakan semuanya ada. Secara umum, mudah-mudahan kita termasuk mereka itu. Di Wad-Duha itu secara khusus Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa, dan beliau dijanjikan oleh Allah akan memberikan kenikmatan yang beliau akan ridho dengan kenikmatan itu. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Di surat Al-Lail wala saufa yardha, di surat Ad-Duha wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hatimu menjadi puas. Mari kita pelajari sebab turunnya wahyu ini. Pada suatu ketika Rasulullah SAW itu tidak menerima wahyu selama beberapa hari. Jadi dimulai dari wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian jarak antara wahyu yang satu dan berikutnya itu tidak terlalu lama. Memang pada waktu turun Iqra, jarak berikutnya yaitu ya ayyuhal muzzammil, itu jaraknya agak jauh, beberapa hari ya. Beberapa hari saat itu Rasulullah SAW bingung, apa ini artinya, kok ada seseorang yang menemuiku, saya berada di Gua Hira, di depan Gua Hira ada orang yang menemuiku, pakaiannya putih-putih, tidak ada bekas debu, tidak ada bekas bepergian, mendekap lalu mendikte Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian istrinya Ibu Khadijah radhiyallahu anha mengajak beliau untuk bertemu dengan pamannya
yang seorang pendeta yang alim di bidang dalam hal kitab Injil, konsultasi dengan beliau, lalu diberitahukan bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril. Dengan demikian Waraqah bin Naufal mengakui bahwa Rasulullah SAW itu seorang nabi, seorang yang diutus oleh Allah. Jadi kalau begitu, siapa orang yang beriman pertama kali kepada Rasulullah? Waraqah atau Abu Bakar? Waraqah atau Abu Bakar? Atau Ibu Khadijah? Ya kan? Jadi para ulama itu tidak berani mendiskreditkan seseorang, maka mereka mengatakan orang yang beriman pertama kali ada di kalangan wanita, ada di kalangan laki-laki, ada di kalangan anak-anak. Di kalangan wanita Ibu Khadijah, di kalangan laki-laki Abu Bakar, atau bukankah Waraqah begitu kan? Terus kemudian kalau anak-anak itu Ali bin Abi Thalib. Tapi para ulama tidak berani menentukan siapa duluan, apakah Ibu Khadijah atau Waraqah. Karena Ibu Khadijah itu mengetahui bahwa calon suaminya ini bakal jadi nabi sejak sebelum beliau itu nikah. Itu dapat kabar sana sini bahwa laki-laki ini itu bakal jadi nabi, sehingga beliau ketika mengizinkan Rasulullah SAW mendagangkan, melaksanakan dagangannya Ibu Khadijah menyuruh Zaid bin Harithah untuk mengamati apa yang aneh pada laki-laki ini. Dikatakan bahwa orang ini pergi kemana-mana tidak pernah kepanasan terik matahari, karena selalu diikuti oleh awan. Dari situ Ibu Khadijah sudah menduga ini orang istimewa, dan kemudian dia konsultasi ke sana kemari, ini calon nabi, maka beliau melamar ingin menjadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Kembali ke Wadduha. Nah, pada waktu itu jarak antara Iqra dan Ya Ayyuhal Muzammil ada beberapa hari, sehingga Nabi Muhammad bingung, aku ini kalau dia jadi nabi, tugasku apa? Nah, terus ketika turun Ya Ayyuhal Muzammil, tugasnya sholat malam, belum ada tugas berdakwah. Baru ketika turun ayat berikutnya Ya Ayyuhal Muddathir, nah di situ baru ada perintah qum fa'andzir, ya, qum fa'andzir, itu ada kejelasan. Nah, di surat Ad-Duha dengan surat yang sebelumnya atau ayat sebelumnya itu jaraknya ada beberapa hari, sehingga ada orang-orang yang menunggu-nunggu what next, apalagi nih yang turun kepada Nabi Muhammad. Nah, yang nunggu-nunggu itu ada orang yang pro Nabi, ada yang kontra Nabi. Yang pro Nabi itu antara istrinya sendiri, Ibu Khadijah. Kok lama ya tidak ada wahyu? Jadi Ibu Khadijah sudah merindukan, lalu apalagi yang diperintahkan oleh Allah kepada suaminya. Nah, Ibu Khadijah itu orang yang luar biasa. Dia mendukung Rasulullah itu all out, jiwa, raga, dan harta semua dikerahkan untuk mendukung dakwahnya Rasulullah. Nah, karena semangatnya semacam itu, layaklah kalau menunggu-nunggu apa tugas berikutnya. Lalu bertanya, Rasulullah, kenapa lama tidak ada wahyu ke berikutnya? Orang yang membenci Rasulullah juga menunggu-nunggu, apalagi ini, karena mereka itu merasa bahwa Rasulullah itu menghina agama mereka. Jadi makanya kita jangan suka menghina agama orang lain, karena orang lain memeluk agama mereka itu ada kepercayaan dan keyakinan
Nah, kalau mereka percaya dan yakin akan agama mereka, mereka menganggap agama mereka itu benar. Maka kalau ada orang yang ngeritik, itu orang yang ngeritik dianggap menghina. Ya, misalnya orang-orang kafir Makkah menuduh Rasulullah itu menghina Tuhan-Tuhan mereka, menganggap bahwa itu bukan Tuhan, padahal mereka meyakini itu Tuhan. Bahkan dianggap bahwa mereka tidak bisa apa-apa. Nah, itu lalu mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu mengolok-olok Tuhan mereka. Nah, oleh karena itu mereka nunggu-nunggu apa lagi ini. Nah, orang yang paling jahat kepada Nabi tapi dekat dengan Nabi yaitu Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Nah, dia mengatakan bahwa setanmu nggak datang lagi lah, kamu tidak disapa dan kamu dibenci. Ya. Itu ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtaka itu artinya mengeluh. Tapi maksudnya itu mengeluh kesakitan. Jadi diterjemahkan suatu saat Rasulullah itu sakit. Falam yakum lailatan aw lailatain. Kemudian Rasulullah tidak berdiri satu malam atau dua malam. Kalau tidak berdiri malam hari itu karena apa? Kita ingat wahyu yang kedua adalah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Berdirilah di waktu malam. Berdiri maksudnya sholatlah di waktu malam. Nah, kalau di hadis ini falam yakum lailatan aw lailataini, berarti beliau tidak melaksanakan sholat semalam atau dua malam. Fa'atat imra'atun, lalu datanglah seorang perempuan. Faqalat, dia berkata, ya Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakaka. Aku tidak menyangka setanmu kecuali setanmu itu meninggalkan kamu. Menyebutnya setanmu. Jadi, padahal itu kan malaikat Jibril. Fa anzalallahu azza wa jalla wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lalu Allah menurunkan wahyu bahwa demi pagi hari dan demi malam hari ketika menjadi gelap, ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak meninggalkan kamu. Wadda'aka itu yang kata yang sering kita dengar dan kita sering ucapkan kalau kita bilang tawaf wada', ya. Tawaf wada', wada' itu artinya perpisahan, ya. farewell tawaf, ya. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak bilang goodbye kepada kamu, tidak meninggalkan kamu. Wa ma qala, dan juga tidak membenci kamu. Ya, ini sebagai jawaban baik kepada orang-orang yang dekat dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW maupun kepada orang-orang yang memusuhinya. Tapi menarik juga ya. Jadi Allah itu kadang-kadang memberi wahyu itu berturut-turut cepat sekali, tapi kadang-kadang ada jarak. Nah, ada jarak itu supaya ada orang yang curious, ingin tahu, ya, ingin tahu supaya lebih tertarik apa ya ini berikutnya. Bahkan ada yang jarak antara wahyu satu dan berikutnya itu sampai sekitar 1 bulan. Hadisnya menyebutnya lebih dari 4 minggu. Nah, lebih dari 4 minggu itu kan bisa 1 bulan, bisa lebih. Jadi kalau saya bilang pakai bulan ya kira-kira 1 bulan. Nah, tapi kalau memakai angka minggu maka lebih dari 4 minggu. Yaitu ketika Ibu Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh dengan seorang sahabat bernama Sofwan. Ada tuduhan semacam itu, tapi wahyu tidak segera datang. Itu kan membuat orang-orang bingung. Ini tuduhan ini benar apa enggak sih? Yang paling bisa mengklarifikasi ya Allah, yang pada saat itu
Ada nabi yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah, tapi oleh Allah tidak diberi wahyu sampai lebih dari 4 minggu. Tentu ada maksudnya, supaya orang kebingungan, bingung ini benar apa enggak. Nah, terus setelah itu baru ada wahyu. Nah, di waktu tenggang itu sampai membuat Ibu Aisyah sakit karena dituduh yang dia tidak melakukan, dan tidak ada klarifikasi dari Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pun sikapnya itu menjadi renggang, ya. Karena waktu itu, ini saya menyimpang sedikit karena cerita tentang tenggat waktu wahyu. Ketika itu Ibu Aisyah merasa sakit, minta izin kepada Rasulullah supaya tinggal bersama orang tua. Diizinkan oleh Rasulullah, Ibu Aisyah tinggal bersama Abu Bakar. Rasulullah suka setiap hari menengok, tapi ketika menengok paling ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus tanya kaifatikum, apa kabarmu? Kalau dijawab baik, udah, terus Rasulullah pamit pergi. Ibu Aisyah bingung, ada apa ini? Ini kalau ada suami istri yang biasanya akrab itu kemudian suaminya kok mengambil jarak, itu kan bingung istri. Ada apa ini? Nah, terus kalau ada Rasulullah, Ibu Aisyah minta kepada bapaknya, Pak, katakan sesuatu kepada Rasulullah. Abu Bakar tahu bahwa Rasulullah itu berperilaku begitu bukan semaunya sendiri, pasti bimbingan dari Allah. Jadi Abu Bakar gak berani ngomong apa-apa, diem aja, ya, jalani aja gitu. Nah, kemudian setelah lebih dari 4 minggu turunnya wahyu yang mengklarifikasi, innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Yang menyebarkan fitnah itu ya di antara kalian sendiri. Jangan kamu kira itu buruk, itu bagus. Loh, fitnah kok bagus? Ya, fitnah kok bagus. Nah, dari contoh itu maka kalau hari-hari ini banyak fitnah, biarin aja. Biarin aja. Insya Allah bagus, ya. Karena semua itu skenarionya ada pada Allah Ta'ala, ya. Kalau pada saat itu bagusnya apa? Minimum itu kan dari penafsiran kita, ya. Minimum kira-kira adalah bahwa dengan jarak waktu yang lama itu lalu bisa terpilah-pilah, terjadi kristalisasi atau pengelompokan masyarakat, mana yang orang betul-betul mukmin, mana yang munafik. Orang yang munafik akan ngeblok ke sana, orang yang mukmin akan ngeblok sana. Jadi kalau misalnya di masyarakat kita itu ada fitnah macam-macam, nanti kan ketahuan, nah dia itu di blok sana, nah itu di blok sana, ya. Ini saya nggak ngomong macam-macam, dan Pak Boyko yang paling paham dengan apa kata saya, ya. Maaf. Kemudian mari kita kembali ke wadduha. Allah bersumpah dengan makhluknya pagi hari, walaili idza saja, dan makhluk yang lain lagi yang kebalikan dari pagi hari yaitu malam hari. Aduh, ini kita tertarik ya. Di satu sisi Allah menyebut pagi hari, walaili malam hari. Malam hari itu periode di mana permukaan bumi ini gelap. Boleh kita katakan mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Ya, mulai terbenam sampai terbit. Tapi ayat yang satu wadduha itu kan hanya bagian dari siang hari. Ya, bandingkan dengan perbandingan sumpah yang lain. Wasyamsi wadduhaha walaili enggak,
wasyamsi wadhuha wal qamari idza talaha. Matahari dibandingkan dengan bulan. Nah, ini jadi perbandingannya itu 1 dan 1. Tapi kalau ini wadhuha dan walail, anggaplah walail malam hari itu 1, yaitu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbit. Wadhuha itu setelah terbit agak naik sedikit sampai siang, nggak sampai terbenam lagi. Nah, ini kita bisa menangkap bahwa betapa pentingnya waktu pagi saja. Tapi bisa kita bandingkan bahwa karena ayat berikutnya itu menyebutkan seluruh malam, berarti pagi hari ini seluruh siang hari. Jadi kata-katanya pagi, tapi pemahaman kita adalah seluruh waktu siang hari mulai dari terbitnya matahari sampai terbenam lagi. Saya mengatakan pemahaman ya, karena pemahaman itu berarti dari pihak kita. Kalau salah itu kita, ya kalau salah kita tidak bisa memahami firman Allah 100%, nggak mungkin, ya tidak mungkin kita bisa memahami firman Allah 100%. Nah paling banter kita itu mencoba mendekati pemahaman sampai 100, tapi impossible. Ya, saya kasih gambaran contoh saja, misalnya saya tadi sudah menyebut Pak Boyke. Pak Boyke mengucapkan satu kalimat sederhana. Apakah saya bisa memahami kalimat Pak Boyke itu secara utuh? Nggak mungkin. Karena ketika Pak Boyke menyatakan satu kalimat, itu dilatar belakangi dengan pengetahuan, pengalaman, dan emosi yang ada di balik itu, yang saya tidak tahu persis. Maka pemahaman saya mesti hanya sebagian. Itu antar manusia. Padahal Allah itu maha mengetahui yang selengkap-lengkapnya. Oleh karena itu tidak mungkin kita bisa memahami Allah 100%. Maka rasanya sombong kalau ada orang mengatakan saya tahu persis maksudnya ayat ini. Sombong amat. Dia tuh seperti menandingi Allah dalam hal pengetahuan. Jadi kita menduga ya, bahwa ini yang disebut itu pagi hari, tapi yang dimaksud adalah seluruh siang hari. Alasannya apa? Karena di ayat berikutnya Allah menyebutnya malam hari. Kok bisa pagi hari diartikan seluruh siang hari? Karena dalam kaidah, dalam sastra Arab itu ada ungkapan-ungkapan yang disebutkannya itu sebagian, tapi yang dimaksud seluruhnya. Ya, atau kadang-kadang seluruhnya yang disebut, tetapi yang dimaksud sebagian. Atau kadang-kadang yang dibicarakan itu wadahnya, tapi yang dimaksud isinya. Ya, dan itu sebenarnya tidak hanya dalam bahasa Arab. Ya, dalam bahasa Indonesia kita juga demikian. Kalau misalnya Pak Dadang beli ayam nih, banyak amat, berapa ekor, berapa banyak ini ayamnya? 10 ekor. Memangnya yang dibeli ekornya doang? Ya, jadi menyebutnya hanya sebagian ekor, tapi yang dimaksud seluruh ayam itu. Ya, jadi demikian. Nah, lalu kita pahami, kalau Allah itu bersumpah dengan menyebut makhluknya, pasti makhluk itu penting untuk manusia. Pasti makhluk itu penting untuk manusia. Coba kita pahami pentingnya apa sih siang hari dan malam hari. Saya coba mengambil ayat-ayat yang menunjukkan pentingnya siang hari dan malam hari. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Di antara rahmatnya Allah adalah bahwa Allah membuat
malam dan siang hari, ya, malam hari dan siang hari, supaya kalian bisa istirahat di malam hari dan kalian bisa bekerja untuk mencari karunia Allah di siang hari. Jadi malam hari penting supaya kita bisa istirahat, siang hari supaya kita bisa bekerja. Wala'allakum tashkurun, ujung-ujungnya agar kalian bersyukur kepada Allah. Kok penting sih malam hari? Begini, kalau kita itu belajarnya sedikit, kita membaca kalimatnya Allah, kita faham, ya, kita faham, tetapi fahamnya ya sebatas pengetahuan kita. Tapi coba, makin kita belajar apa saja deh, belajar fisika, belajar psikologi, belajar biologi dan sebagainya, kembali lagi kita bahas ayat yang sama, nanti pemahaman kita tentang ayat itu makin dalam. Oh, jadi maksudnya Allah itu seperti itu. Jadi kalimat Allah itu bisa difahami oleh orang yang sedikit belajar dan juga difahami orang yang banyak belajar. Mohon maaf, saya tidak bilang bodoh ya. Kalau bodoh kok sepertinya mendiskreditkan seseorang. Saya mengatakannya yang sedikit belajar dan yang banyak belajar. Kalimat yang demikian itu disebut kalimat yang baligh. Qauluhu qaulun baligh. Firman Allah yang kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka kata-kata Nabi Muhammad juga semacam itu. Qaulun baligh itu adalah ucapan yang baligh. Baligh itu apa? Baligh itu artinya nyampe. Kalau bahasa komunikasinya get across. Kalau saya ngomong, saya menyampaikan ide saya. Ide saya simbolkan dalam bentuk kata-kata. Nah, kemudian lawan bicara saya memahami. Jadi dengan begitu ide saya itu bisa get across, bisa nyebrang dari saya sebagai communicator kepada lawan bicara saya sebagai communicatee. Ya. Mohon maaf saya kok pakai istilah teknis begitu. Ya karena saya yakin audiens kita ini berpendidikan tinggi. Kalau saya tidak pakai istilah-istilah semacam itu, nanti saya dikira wah, dianggap ini audiensnya nggak pernah belajar begitu ya. Jadi saya pakai istilah-istilah itu dalam rangka menghormati bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya. Jadi disebut istilah bahasa Arabnya baligh, nyampe dari pembicara sampai kepada pendengar atau pembaca. Coba kita pelajari dengan lail. Lail itu penting sekali sampai kalau misalnya kita bayangkan seandainya di dunia ini siang hari terus tanpa malam, kayak apa? Atau sebaliknya, siang hari terus tanpa balik saya, malam hari terus tanpa siang, siang hari terus tanpa malam. Ini Allah menyebutnya di 3 ayat berturut-turut ya. Ini saya ambil terbalik dari ayat yang 73. Coba kita perhatikan ayat sebelumnya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Katakan, bagaimana pendapatmu? Seandainya Allah menjadikan siang hari terus menerus selamanya sampai hari kiamat. Sarmadan itu sama dengan abadan, selamanya sampai hari kiamat. Siang hari terus. Man ilahun ghairullah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa menciptakan malam hari di mana taskununa fih, kalian bisa tenang istirahat. Tenang istirahat bisa kita artikan tidur. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Kalau begitu malam hari penting. Nah, coba ini kalau kita belajar
Apa sih pentingnya malam hari? Oh, kalau malam hari kita bisa istirahat. Kok bisa begitu? Oh, Allah membuat mekanisme. Coba yang sederhana. Ketika Rasulullah itu pesan pada kita, kalau tidur jangan meninggalkan api. Api biasanya kalau tidur kalau meninggalkan api itu lampu kan. Lampu saat itu pakai api. Kalau sekarang pakai listrik. Jadi kalau kita jadikan seperti sekarang, jangan tidur meninggalkan lampu menyala. Kita suka mengartikan, ditanya kenapa sih kok nggak boleh meninggalkan lilin? Iya, lilin atau lampu itu kan api. Kalau kamu tidur kemudian ada tikus atau kucing nyenggol itu jatuh, bisa terjadi kebakaran, bahaya. Oh, tidak hanya itu. Kalau hanya itu berarti kan tidur pakai listrik begini nggak apa-apa dong. Zaman Nabi Muhammad itu kan pakai api, teknologinya kan belum nyampe. Jadi menganggap Rasulullah itu ketinggalan teknologi. Hati-hati, jangan pernah menuduh Rasulullah ketinggalan teknologi. Rasulullah itu sabdanya cocok untuk zaman itu, dan kalau kita adopsi saat ini cocok. Ya, di sini ada yang dokter Pak Dokter Iqbal ya, Pak Basuki sudah pergi. Kalau malam hari gelap, maka hormon apa dok yang banyak keluar? Melatonin ya. Melatonin, ada hormon yang dikeluarkan oleh badan kita, kalau tidak salah itu melatonin. Kalau saya salah dikoreksi, karena saya ini bukan bidang saya, jadi saya itu kadang ingat kadang lupa. Melatonin itu kalau keluar makin banyak di dalam tubuh kita, itu kecenderungannya kita ngantuk. Jadi kalau lampunya gelap, kita tidurnya bisa nyenyak. Oleh karena itu kalau siang hari kita tidur yang nggak nyaman, karena produksi melatoninnya terlalu sedikit. Terlalu sedikit membuat kita tidak ngantuk. Biar kamu kerja. Nah, itu kita membaca. Kalau Allah membuat begini maksudnya apa? Allah membuat gini maksudnya apa? Tidak banyak diproduksi melatonin supaya kamu tidak ngantuk. Tidak ngantuk itu supaya kamu kerja. Kalau di siang hari kamu diberi kesempatan seperti itu kok tidak kerja, ya kebangetan gitu kan. Jadi mesti kamu kerja. Nah, malam hari itu dibuat produksinya itu banyak supaya kita tidur. Nah, kalau kita tidak ngerti itu, lalu kita menganggap dulu kan lampunya itu api. Nah, sekarang nggak pakai lampu begini ya nggak apa-apa kita nyalain. Setelah kita mempelajari itu, sinar itu yang original itu matahari. Tapi sinar-sinar ini kan artificial, masih ada pengaruhnya. Jadi kalau kita tidur lampunya nyala, produksi melatonin kurang ya. Akhirnya tidak ngantuk-ngantuk. Karena tidak ngantuk-ngantuk, nanti ketika tidur karena terlalu capek, ya tidurnya kurang pulas ya. Jadi, oh Masya Allah, Rasulullah itu memang luar biasa. Tidak mempelajari biologi, tidak mempelajari psikologi, tapi ngerti tentang itu. Kalau saat itu diterangkan, orang nggak paham. Kalau nggak paham, bisa menuduh Rasulullah itu gila gitu. Jadi itulah Pak Andi. Udah nyambung lagi ya, mohon maaf ini terputus sebentar, dan
yang sudah bisa bergabung berkurang. Ya. Baik, jadi betapa penting adanya pergantian antara siang dan malam. Ayat sebelumnya, ayat 71, Allah menyebut sebaliknya. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakan, bagaimana pendapatmu kalau Allah itu menjadikan malam hari terus menerus sampai hari kiamat? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya. Siapa yang disebut Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan sinar matahari? Afala tasma'un. Apa kalian tidak mendengar? Ya, jadi siang hari juga penting. Nah, kalau malam hari itu menyebabkan makin banyaknya produksi melatonin, siang hari itu sinar matahari itu memberi kita energi. Sinar matahari juga bisa mempengaruhi tanaman untuk mengadakan fotosintesis, sehingga bisa tumbuh dan bisa berbuah dan sebagainya. Jadi tanpa ada siang hari kita tidak bisa makan, nggak bisa makan, karena tanaman nggak tumbuh. Kalau tanaman tidak tumbuh, kita tidak bisa makan dari tanaman. Kita makan beras, sayur itu dari tanaman. Kita makan daging, kambing, telur ayam, mereka makannya juga tanaman. Jadi kalau tidak ada siang hari, kita nggak bisa makan. Betapa penting. Dan ada yang gelitik di sini. Coba di ayat 71, ketika Allah membahas mengenai bagaimana kalau Allah menciptakan malam hari terus tanpa siang. Ayat itu ditutup dengan afala tasma'un. Apakah kamu tidak mendengar? Loh, yang dibahas ini siang dan malam, tetapi kok pertanyaan Allah afala tasma'un, apakah kamu tidak